Ya. Di kita ini kan diminta untuk mengeksplor teknologi terkini, Pak. Ini sebenarnya kendala utama seperti kita tahu kan perubahan iklim ya. Nah, dinamika ini yang harus dipotret teman-teman periset sehingga bisa menentukan kira-kira arah seleksinya mau kemana, Ya. kan? Karena kalau untuk peningkatan program peningkatan makan bergizi Ya. dari Horti ini kita support sayur dan buah. Oke. Nah, aligator ini sebenarnya ini yang ada di belakang kita ini. kita, ya begitu. Nah, di depan kita ini sebenarnya kangkung hasil pemuliaan. Nah, Ya. persilangan antara kangkung yang biasa kita konsumsi dengan kangkung yang memiliki antioksidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, setelah kemarin kita banyak bicara tentang komoditi pangan ya. Bagaimana kita mau meningkatkan pangan ini dengan riset. Nah, sekarang satu komoditi yang saya kira tidak kalah seksi. Komoditi hortikultura. Bersama saat ini seorang yang luar biasa. Ini teman saya yang dipercayakan untuk mengelola komoditi hortikultura, Ibu Dwinita. Bu Dwinita, selamat datang di Bincang Kedai Hijau ya. Ini saya akan menggali nih banyak hal tentang komoditi yang saya kira seksi ini karena ada buah, ada sayur-sayuran dan ada bunga. Nah, saya kira ini ada contoh ini banyak di depan kita. Kita akan bahas ini secara detail. Tapi saya akan mulai pertama ini kira-kira ini komoditi hortikultura ini seperti apa ya perannya di dalam mendukung secara umum ini untuk ketahanan pangan ya secara ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Ismail. Ya. Selamat datang juga di kantor KPR. Ya, Kultura. banyak bunga di sini. Banyak bunga. Sesuai dengan apa yang kami lakukan. Baik. Ya. Jadi untuk komoditas hortikultura ini sebenarnya kita ada beberapa prioritas sebenarnya. Yang pertama kita ditugaskan untuk meningkatkan produksi tentunya. Oke. Karena ada beberapa komoditas yang memang menjadi penyumbang inflasi nasional yang besar begitu. Ya. Meskipun itu kadang-kadang memang fluktuatif dan hanya terkait dengan musim gitu ya. Ya. Ketika mungkin ada hari raya cabai mahal, gitu Pasti. kan. Kemudian juga bawang-bawanger gitu kan. Jadi ada beberapa komoditas yang memang kita diminta untuk fokus untuk mengerjakan risetnya. Itu bawang merah, cabai-cabean ya Pak ya, dari cabai rawit, cabai merah. Masih seputaran itu ya? Betul. Oke. Kemudian bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bombay masuk ya? Betul. Nah, Oke. ini kami ada risetnya sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian di samping itu kami juga ada beberapa riset yang digarap sesuai dengan seperti isu-isu nasional terkait. Oke. Seperti yang sekarang ini kan kita dikaitkan dengan tugas peningkatan pangan bergizi begitu kan. Oh iya. Nah, untuk pangan bergizi ini tentunya kita juga harus melakukan sama itu. Kemudian yang ketiga, jadi tadi selain prioritas nasional, kemudian ada tugas penugasan yang sesuai dengan isu nasional. Kemudian yang ketiga, kita juga harus eksplor terkait dengan beberapa komoditas yang mungkin non prioritas, tetapi itu memang menjadi terkait dengan isu pangan nasional. Ya buah-buahan kita kan memiliki isu nasionalnya. Masih banyak buah nasional kita, lokal kita yang tidak tergarap. Jadi orang kadang malah tertarik dengan import. Ketika sangat disayangkan. Ketika supermarket begitu lihat buah yang begitu cantik, pasti lebih tertarik dengan buah-buah yang ini. Nah ini sebenarnya tantangan begitu kan. Kemudian yang kedua tanaman hias. Tanaman hias lokal kita sebenarnya cantik-cantik juga Pak. Tapi kita selalu kalah ketika misalnya untuk peningkatan ekspor. Di samping juga kualitasnya dan juga eksotismenya yang masih kalah begitu, tidak bisa tembus ke pasar karena masih banyak yang bisa menyaingi begitu. Kemudian juga untuk yang tanaman-tanaman lokal kita masih banyak yang belum terungkap. Bahwa sebenarnya tanaman lokal kita ini memiliki potensi yang mungkin menjadi bagian nilai tambah dari produk sumber daya genetik lokal kita. Mungkin sekilas info begitu. Wah, luar biasa. Yang pasti bahwa ternyata komoditi hortikultura itu banyak. Iya, banyak sekali.
bahwa ada yang diprioritaskan tadi, masih tetap fokus juga ya, saya kira di itu. Nah, bagaimana di pusat riset hortikultura ini mengatur ini prioritas kaitannya dengan banyak yang harus ditangani dan juga mungkin ada semacam kaitannya dengan keinginan daripada stakeholder. Ini bagaimana yang menyikapi ini di pusat horti ini? Memang di kebijakan di BRIN kita ini bahwa apapun yang kita kerjakan ini sebenarnya harus market driven problem gitu kan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita diminta atau memang didorong begitu untuk menjawab permasalahan yang ada di mitra. Jadi kita harus berkolaborasi dengan calon user atau adopternya gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita dorong supaya ada kolaborasi lintas jangankan PROR, lintas kalau perlu lintas luar negeri begitu kan ya. Jadi ada pemerintah daerah, kemudian ada juga universitas karena basic research kan dikembangkan oleh teman-teman di universitas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mitra swasta. Karena mereka inilah yang tahu dengan pasar sebenarnya. Pasarnya pengen apa sih sebenarnya? Jangan pasar pengen A kita malah meng-create C begitu. Jadi nggak nyambung nanti. Ketika dapat ya nggak dapat dikembangkan juga kan. Jadi hilirisasinya kita agak terkendala. Kemudian juga yang tidak kalah penting di kita ini kan diminta untuk mengeksplor teknologi terkini, Pak. Ini yang paling penting ini harus mengikuti. Karena ya BRIN kan menjadi pusat riset dan peningkatan kapasitas dalam hal teknologi terbaru, penguasaan segala macam ini memang menjadi bagian yang harus kita cermati. Jadi memang cukup banyak, Pak. Di satu sisi kita harus memperhatikan hilirisasinya, tapi di satu sisi kita juga harus meningkatkan kapasitas kita dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya ya kita nggak mudah, Pak. Kan harus terus dan terus belajar kan, ilmu selalu berkembang itu Pak yang menjadi tugas dan mandat begitu, kewajiban bagi semua sivitas di hortikultura betul, khususnya begitu. Oke, ini menarik. Saya kira kalau komoditi-komoditi tadi tetap jalan ya, komoditi yang prioritas ya, tadi bawang merah, bawang putih gitu ya. Ada kendala enggak di saat ini untuk komoditi-komoditi besar itu di dalam melakukan riset nih menurut Ibu ini? Ya, yang jelas saat ini sebenarnya kendala utama seperti kita tahu kan perubahan iklim ya. Perubahan iklim yang dinamis itu sangat memacu banyak banget sekaman, baik sekaman biotik ataupun abiotik. Terus berubah itu kan itu ya. Itu seiring dengan perubahan hujan yang berganti musim. Sulit diduga ya sekarang. Sulit diduga begitu kan. Ini sangat memacu munculnya strain baru, ras baru. Di satu sisi ya kondisi abiotik pun kan jadi tercekam begitu. Maksudnya jadi menjadi cekaman gitu ketika produksi. Nah, dinamika ini yang harus dipotret teman-teman periset sehingga bisa menentukan kira-kira arah seleksinya mau kemana. Kan? Ketika kita bicara satu lagi yang harus kita hilirkan sebenarnya adalah precision farming, Mbak. Atau precision kalau farming mungkin agak ke arah budidaya. Kita sekarang ini diminta untuk ketika membungkus kemasan riset precision farming itu memang harus precision. Jadi ketepatannya tinggi. Betul. Ketika kita bicara tanaman tahan ini apa faktor ketahanannya? Kita sudah harus bicara di level genetik atau protein. Jadi interaksi antara ketahanan dan virulensi penyakit ini harus nyambung. Sehingga ya ketika kita memprediksi ini akan bertahan, itu memang presisi begitu kan. Di satu sisi dukungan budidaya, karena nggak akan terlepas itu antara tanaman, varietas dan juga budidayanya. Di budidaya ini banyak teman-teman mengembangkan biofertilizer kan ya, atau mengeksplor mikroba tanahnya. Nah, mikroba tanahnya ini pun juga harus precision. Kira-kira apa sebenarnya konsorsium bakteri seperti apa sih yang berperan di toleran kering, toleran ini, sehingga nanti ketika kita membuat SOP budidaya itu sudah sangat rigid atau melepas varietas itu sudah lengkap spesifikasinya. Ini tahan karena memiliki gen ini yang berkontribusi menekan penyerangan Fusarium strain ini gitu. Ini apa ya, arah riset kita harus diminta itu. Kemudian ketika merilis paket budidaya biofertilizer itu pun juga sudah dilengkapi dengan mikroba jenisnya ini atau mungkin konsorsium terdiri dari ini komposisinya. Paket ya harusnya. Iya, betul. Nah, kita itu diminta seperti itu, Pak, supaya sebenarnya sih supaya ketahanan di lapang, kemudian sistem budidaya kita juga lebih sustain begitu kan ya, lebih berkelanjutan dan produksinya itu ya
ya bisa meningkat begitu, nggak stuck di seperti yang mungkin perlu kita perbaiki saat ini mungkin ya. Oke, nah ada yang menarik ini Bu, mungkin apakah mungkin ini nyambung atau di luar, tapi ada 3 komoditi ini ya, sangat dekat dengan fluktuasi harga. Ya, mau cabai, mau bawang merah. Apakah kaitannya juga dengan kebijakan secara ekonomi atau pasar? Kalau dari pusat riset sendiri, walaupun bukan dari keahlian secara ekonomi, ada antisipasi teman-teman di pusat riset hortikultura untuk masalah fluktuasi itu ditinjau dari? Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah fluktuasi harga ini kan banyak faktor dan banyak stakeholder yang berperan, begitu kan. Nah, apa yang bisa kami lakukan sebenarnya? Dari sisi kami mungkin sekarang kan kita diminta juga untuk dukungan policy brief berbasis data riset. Nah itu sebenarnya yang kita support bisa dari situ Pak. Jadi data riset kita itu sebagai evidence ketika kita mensupport para policy maker sehingga mereka memutuskan kebijakan itu mendasarkan pada data yang ada. Termasuk juga misalnya produksi gitu kan, data produksi fluktuatif lintas musim, lintas lokasi itu kan sangat penting banget begitu. Sehingga ya harapannya sih itu bisa menjadi bagian landasan para pengambil kebijakan kita yang untuk menetapkan gitu. Nah ini saya lihat ada beberapa contoh tanaman. Ini mungkin kangkung ya ini ya Bu, kalau saya lihat ini ya. Betul, ini mininya seperti ini ya. Mungkin ini hasil stek ya. Nah, kangkung ini apa kangkung biasa atau kangkung tidak biasa ini? Kangkung luar biasa. Ya, baik. Jadi untuk kangkung, biasanya kita itu kenal kangkung kan hanya oseng ya Pak ya? Oseng tumis kalau bahasa. Tumis oseng ya. Kan. Nah, kita coba mengeksplor lebih lanjut begitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita tingkatkan nilai tambahnya dari kangkung ini? Dan ini sangat relevan juga dengan program nasional kita peningkatan makanan bergizi. Nah di depan kita ini sebenarnya kangkung hasil pemuliaan Pak. Kangkung hasil pemuliaan yang kita mencoba membuat persilangan antara kangkung yang biasa yang biasa kita konsumsi dengan kangkung yang memiliki antioksidan dengan warna ungu begitu. Batangnya kelihatan ya. Betul. Betulnya. Nah, kita harapannya kita bisa mendapatkan turunan yang memang produksinya bagus, kerenyahan dan segala macam sesuai dengan yang biasa kita konsumsi, yang biasa kita tumis, tetapi memiliki nilai tambah yaitu antioksidan karena warnanya ungu. Kita sudah melakukan persilangan dan ini juga proses pelepasan sekarang, tapi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan juga, kita pun sudah memiliki mitra begitu, calon mitra gitu. Jadi kita ada mitra yaitu CV Gemilang yang nantinya mereka sudah biasa memproses kangkung ini menjadi beberapa produk begitu. Di antara yang di depan ini contoh ini mungkin ya? Iya betul. Ini adalah keripik kangkung. Keripik, tapi ini masih yang dari kangkung biasa karena kita masih perbanyakan begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi riset harus berbasis market driven begitu kan ya. Dan salah satu yang akan memanfaatkan adopter dari kangkung ungu kita adalah CV Gemilang yang saat ini sudah memproses keripik dan cookies Pak. Ini wah ini cookies ini. Cookies kangkung menarik. Begitu ya. Ada ya kangkung jadi cookies. Iya sekarang karena diversifikasi pangan bergizi. Nah kita ingin memperkaya begitu apa yang sudah PT Gemilang ini hasilkan gitu kan. Salah satunya nanti mereka sekarang kita proses, maksudnya untuk menguji dan mereka sangat tertarik begitu ketika menghasilkan makanan olahan keripik dan cookies, tetapi yang sudah memiliki nilai tambah gizi yaitu antioksidan. Dan ini relevan dengan program peningkatan pangan bergizi yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah kita tentunya. Ini apalagi ini kalau dari sayuran saya kira itu ya di kangkungnya paling gitu ya. Karena kalau untuk peningkatan program peningkatan makan bergizi dari Horti ini kita support sayur dan buah. Jadi di buah ini kita ada buah Pak, ada pisang dan alpukat. Ya betul. Jadi di pisang kita itu sama sebenarnya. Kita melakukan riset berdasarkan market driven permasalahan yang ada di mitra.
Nah, salah satu mitra kita di PT Surya Hijau itu mereka menyampaikan bahwa ada kendala terkait dengan perbanyakan in vitro dari varietas pisang Kepok Tanjung. Kepok Tanjung. Nah, Kepok Tanjung ini sebenarnya memang sudah dilepas, Pak. Tetapi perbanyakannya karena kalau skala perusahaan mereka biasanya memanfaatkan in vitro atau kultur jaringan untuk multiplikasi supaya seragam dan banyak. Targetnya adalah seragam. Tapi ternyata mereka memiliki kendala hasil multiplikasi dari kultur in vitro ini sesekali sekian persen masih diperoleh adanya jantung. Apa ini masalahnya di jantung ini? Nah itu Pak, jantung pisang ini sebenarnya kalau aslinya itu tidak ada, si Kepok Tanjung ini tidak berjantung. Tetapi ketika diperbanyak, itu ternyata ada yang muncul jantung. Muncul jantung. Jantung doang hati enggak ya? Jantung hati gitu ya. Itu yang ingin dipecahkan oleh kita, jadi permintaan dari Pak Surya Hijau. Nah, kita bisa tahu kan kalau misalnya kondisi in vitro ini sebenarnya kan minimalis, maksudnya dipaksa tanaman itu untuk memproduksi semuanya dengan lingkungan terbatas, lingkungan terbatas, cahaya terbatas. Jadi sebenarnya ini kan kondisi yang boleh dikatakan limitasi gitu, terbatas dengan segala macam yang diperlukan. Nah, ketika ditanam itu kami teman-teman periset ini mencoba membuat inovasi paket teknologi begitu. Jadi perbaikan di budidayanya dengan tadi perbaikan dari sisi mencoba mengembalikan semua nutrisi yang diperlukan gitu kan. Kemudian juga peningkatan dengan beberapa inovasi pupuk hayati begitu. Sehingga jantung yang awalnya terbentuk memang jadi hilang gitu. Sehingga tandanya itu bisa penuh dan relatif lebih tahan penyakit karena biasanya kalau ada jantung itu lebih menjadi bagian dari peluang terjadinya munculnya penyakit ya. Luar biasa. Itu untuk pisang ya. Nah, pisang. Selain pisang ini buah-buahan ada ini. Ada alpukat, Pak. Alpukat. Nah, bagaimana cerita alpukat ini? Jadi alpukat ini sebenarnya kita ada beberapa kerjasama dengan Pemda. Jadi kalau tanaman tahunan itu biasanya agak sulit kita untuk meng-create, agak lama pasti butuh waktunya. Sehingga untuk tanaman buah-buahan, terutama buah-buahan kita buah-buahan lokal kan banyak sekali Pak. Dan aset sumber daya genetik buah itu kan menjadi bagian asetnya pemerintah daerah. Nah, untuk alpukat kita sebenarnya ada satu, kalau kita searching di marketplace, kita kan paling seringnya kita mendapatkan aligator atau miki begitu. Dua itu yang ngetop ya? Ya, betul. Nah, aligator ini sebenarnya ini yang ada di belakang kita begitu. Nah, aligator ini sebenarnya adalah varietas lokal juga. Lokal ya? Nah, sekarang masih proses pendaftaran untuk perlindungan sebenarnya. Tapi ternyata kan sudah banyak juga. Sudah berkembang Sudah berkembang, sudah banyak. Nah, apa yang menjadi kendala sebenarnya adalah batang bawahnya. Jadi Jadi batang bawah yang kebanyakan ada di varietas, ada di pasaran, itu masih rentan penyakit. Gitu. Nah, kita akan memperbaiki itu begitu dengan beberapa varietas juga, varietas lokal juga, tapi sudah kita identifikasi. Sekarang kita ingin bicara tentang komoditi yang saya kira juga tidak kalah seksinya ya, yang menyentuh dari segi mengobati perasaan karena ini berhubungan dengan bunga-bunga. Banyak salah satu yang di depan kita ini adalah impatient atau kalau kena pacar air. Pacar air. Kita juga memiliki sebenarnya Pak lokal kita gitu kan. Nah, lokal kita ini mungkin warnanya kurang eksotis gitu karena putih begitu kan. Nah, kita mencoba membuat supaya lebih menarik dan lebih bernilai jual begitu ya. Betul. Di samping juga kita harus mengeksplor juga sebenarnya kandungan metabolomiknya apa. Itu sedang dikerjakan juga teman-teman Civitas. Tapi yang di depan kita ini ada Claire. Claire ya namanya. Claire. Claire dan Fabiola. Namanya bagus ya? Ya, kan supaya secantik bunganya itu Claire dan Fabiola. Nah, Claire ini sebenarnya adalah persilangan antara yang lokal kita dengan introduksi Pak. Nugini Impassion namanya. Itu memiliki seri yang banyak sebenarnya. Ini kalau kita lihat bunganya, itu hasil persilangan putih dan merah. Makanya sudah kombinasi ya? Iya, betul. Kita akan mencoba dari yang putih biasanya kan ada juga sih yang senang warna putih Pak bunga putih, tetapi kita mencoba mewarnai yang lain supaya ada variasi gradasi begitu, sehingga ada warna putihnya, ada merahnya.
Kalau yang Fabiola ini ya. Ungu dan putih juga sama dengan produksi dan juga lokal kita, dan kita peroleh yang bunga. Selain warna bunga, kita juga perbaikan ke arah itu petalanya Pak, tumpukan bunganya itu. Oh, tumpukan atau besarnya, ukurannya ya. Mungkin dari yang kecil putih gitu, sekarang kita coba agak besar dan juga warnanya lebih eksotis. Satu lagi perbaikannya ke arah kanopi atau percabangan, tipe tumbuh. Karena kalau kita tahu yang tanaman hias ini kan ada sebagai bunga potong, ada bunga meja, bunga pot atau gantung, atau hamparan. Hamparan di taman ya. Betul. Nah ini sebenarnya impassion kita ini bisa untuk adopsi urban farming. Untuk yang di kota. Betul. Sama dengan yang lain. Impassion kita ini juga sudah berkolaborasi dengan PT PUV BUF, Bina Usaha Flora, yang memang mereka memiliki usaha yang lumayan banyak terkait dengan dan salah satunya impassion ini. Tapi mereka lebih banyak ke arah mungkin hamparan sepertinya. Jadi agak lebih menjawab permasalahan ke arah urban farming. Saat ini sedang pendaftaran untuk pelepasannya sudah, kemudian ke arah PVT, HPVT pengajuan. Perlindungan varietas. Betul, untuk pemuliaan, hasil pemuliaan. Itu kurang lebih, jadi tanaman hias itu lebih menjawab non priority tetapi jadi prioritas ketika memang kita perlu seger-seger. Kemudian tanaman hias saya kira juga banyak kan konsumennya. Apalagi ibu-ibu selalu belanja bunga gitu kan, itu. Ini saya kira banyak yang kita bahas tadi, tapi saya ingin konsen ke satu platform yang saya kira sedang digaungkan di BRIN ya, bahwa kita punya harapan ada peningkatan, terutama di riset ini melalui kolaborasi. Mungkin kalau di ini seperti yang di belakang kita ini ada percepatan kolaborasi riset pangan melalui istilah yang unik ini, Nutrifood Sync ya. Seperti apa Ibu melihatnya ini mensupport platform baru ini? Ya, baik Pak. Ketika kita bicara Nutrifood Synchronize begitu ya, Nutrifood Synchronize berdasar peningkatan kolaborasi, sebenarnya relevan dengan apa yang sudah saya sampaikan kan Pak ya. Dari awal memang kami di BRIN ini kan sistemnya adalah open access. Jadi apapun itu harus mindsetnya synchronize dengan kebutuhan di luar, stakeholder gitu. Apapun stakeholdernya. Kalau toh memang ke pemerintah mungkin harus menjawab permasalahan yang ada di KL ataupun juga Pemda. Di kami di Pusat Riset Hortikultura ini ada beberapa platform kerjasama Pak. Yang pertama itu tadi saya sampaikan karena terkait dengan sumber daya genetik lokal, kami ada beberapa kerjasama dengan Pemda yang mereka sudah memotret duluan aset lokal apa yang mereka miliki dan masalah apa yang mereka miliki. Itu kemudian disampaikan ke kami ini melalui Deputi Riset Inovasi Daerah DRID. Jadi kita bersinkronisasi dengan Pemda melalui DRID. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan universitas. Dengan universitas ini karena universitas adalah arealnya untuk basic science karena mereka semua keilmuan ada di sana. Nah dari sisi kepakaran, dari sisi keahlian dan kapasitas kita harus meningkatkan itu karena dinamika ilmu dan dinamika permasalahan selalu berkembang. Jadi kami ada beberapa universitas seluruh Indonesia. Ini juga ada. Kemudian ada dengan mitra swasta. Mitra swasta yang memang bergerak, ada yang komersial, ada yang tidak. Kan ada juga yang misalnya untuk publik gitu ya. Ini ada kami dan tetapi ada yang komersial. Nah, untuk yang komersial itu memang harus rigid karena ujungnya kan nanti ada hitung-hitungan regulasi komersialisasinya, kemudian lisensinya. Itu nyambung ke situ. Nah, satu lagi kita juga didorong untuk kolaborasi internasional. Di satu sisi kita harus peningkatan kapasitas, karena apapun yang kita itu harus memotret juga perkembangan dari luar negeri seperti apa gitu. Jadi sinkronisasi harus terkait juga dengan luar negeri begitu. Nah, luar negerinya ini kita juga kadang-kadang luar negeri ini kan ada yang swasta, ada yang universitas, kemudian ada juga yang pemerintah gitu kan, government. Nah ini kita ada beberapa platform juga gitu kan. Ketika kita nyambung dengan yang non komersial ya harus mengkondisikan bahwa apa yang kita hasilkan itu public access, accessible for public. Kemudian kalau dengan swasta nanti ujungnya harus
sampai di perjanjian lisensi misalnya. Ketika perkembangan paten dan segala macam mereka bisa terima, itu harus, artinya sinkronisasi harus sampai di level regulasi. Regulasinya ini kita pasti didampingi oleh deputi-kedeputian yang terkait. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Bu Neta, kita dapat ini inspirasinya, kita dapat motivasi, dapat edukasi dengan apa yang tidak dijelaskan. Mulai dari komoditi utama maupun yang ini saya kira komoditi-komoditi penunjang yang tidak boleh dilewatkan ini dari Pusat Riset Hortikultura. Sekali lagi terima kasih ini untuk berbaginya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa banyak bermanfaat buat teman-teman ya. Asik semuanya. Oke, ya kita luar biasa ini. Kurang lebih setengah jam saya bersama Bu Nita, kita dapatkan gambaran bagaimana dari komoditi hortikultura ini ternyata seksi dan sangat mempengaruhi ke depan ya, saat ini dan ke depan terutama untuk pangan ya, bagaimana kita harus menata terus riset dan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang saya kira terus berubah dan perlu inovasi-inovasi terbaru yang tidak boleh melewatkan juga update teknologi. Saya kira saya dapat semuanya dari Ibu Nita dan saya kira ini akan bermanfaat buat kita. Tetap di Bincang Kedai Hijau. Ciao.